Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Susanti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.4. Keterkaitan antar modul filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro berisi sebagai guru harus berpedoman pada semboyan Ki Hajar Dewantoro ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani secara seimbang, yang artinya guru harus mampu menjadi tauladan bagi siswanya, mampu memberikan motivasi dan mendorong siswanya untuk belajar. Siswa bukanlah kertas kosong yang bisa kita isi dengan menulis apa saja di atasnya, tetapi siswa sudah memiliki potensi yang ada dan tugas kita hanya menuntun mereka menebalkan potensinya. Guru ibarat petani yang tugasnya hanya menuntun, menemukan potensi dan memiliki budi pekerti. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Agar tujuan pendidikan dapat tercapai, maka guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Peran kita sebagai guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Dimensi-dimensi tersebut dapat terwujud jika seorang guru mempunyai visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, Modul 1.4 Budaya Positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka
Diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dengan tahapan Bagja. Berdasarkan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan pembelajaran, yakni mewujudkan manusia yang merdeka, akan tercapai. Pertanyaan nomor 1, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga. Sebagai seorang pendidik, dalam menerapkan disiplin positif, kita harus menanamkan motivasi kepada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Dalam teori motivasi, setiap perilaku manusia mempunyai motif atau tujuan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Penghargaan adalah bentuk cara mengontrol perilaku seseorang. 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. 5 kebutuhan dasar manusia antara lain kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif daripada cara yang negatif. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas,
diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi antara lain menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah semua materi di modul 1.4 menarik karena keterkaitan antara satu dan yang lainnya yang tidak bisa terpisahkan dari disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan hal yang di luar dugaan adalah saya semakin percaya dengan kalimat tidak ada murid yang bodoh atau murid yang nakal. Yang ada adalah murid yang belum ketemu dengan guru yang tepat. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah, perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya. Dengan mengadopsi nilai-nilai yang universal yang mereka yakini sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa tindakan anak mempunyai motivasi tertentu. Tidak boleh ada pembiaran. Kita harus menumbuhkan motivasi. Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Pada saat saya melakukan praktik segitiga restitusi, saya menemukan hal lain dari dalam diri anak. Mereka mau menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa ada rasa takut. Mereka dengan senang hati bersedia bertanggung jawab atas kesalahan atau perilaku yang mereka perbuat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat bahagia dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama yang berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai teman dan pembuat merasa bersalah, menjadi posisi pemantau dan manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah teman bagi murid saya. Saya beranggapan dengan begitu, saya akan lebih dekat dengan murid. Namun, kadang saya merasa tidak dihargai dan tidak dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai pemantau dan manajer.
perasaan saya saat ini lebih yakin dalam menyelesaikan masalah siswa. Saya juga lebih tenang dan lebih dihargai sebagai guru oleh murid-murid. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ini, namun belum secara utuh ketika menghadapi permasalahan murid. Tahap yang saya praktekkan adalah memvalidasi tindakan yang salah, di mana saya mempraktekkannya dengan menanyakan alasan mengapa melakukan tindakan tersebut. Saya belum melakukan tahap menstabilkan identitas dan mengaitkan keyakinan kelas atau sekolah. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah antara lain menjadi teladan. Saya harus selalu mengasah kemampuan saya agar bisa menjadi guru yang bisa diteladani baik secara akademis maupun non-akademis. Memberi tuntunan, saya harus lebih bijaksana dalam menghadapi murid, terus memberikan tuntunan bukan tuntutan. Kemudian, melakukan pembiasaan, saya harus melakukan pembiasaan-pembiasaan atas semua hal atau budaya baik yang sudah berjalan agar menjadi kebiasaan sehingga terwujud budaya positif. Dan yang terakhir adalah membentuk keyakinan siswa di mana bukan semata untuk lepas dari hukuman atau sekedar mendapat penghargaan. Demikian video pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Bye-bye.